La ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takdimi Ustaz muliakan. Sering kita dihadapkan dengan suatu situasi di mana situasi itu tidak memungkinkan terjadi pada diri kita. Jadi sering kita dihadapkan dengan situasi yang mana situasi itu tidak memungkinkan terhadap kondisi kita pada saat itu. Contohnya apa? Contohnya adalah situasi di mana sangat menegangkan, di depan kita ada kematian. Sedangkan di saat ada kematian itu kita tidak peka diri kita, tidak nyambung urat kita atau sensor kita dengan kematian di depan. Seharusnya segala sesuatu yang terjadi dengan adanya kematian, kita ambil hikmahnya bahwa suatu saat nanti kita seperti itu loh. Kita harus belajar dengan situasi dan kondisi yang ada yang alam ajarkan. Kalau sudah alam mengajarkan kepada kita, maka sudah sepatutnya kita belajar untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang ada. Di hari Idul Adha ini, kita dihadapkan dengan situasi yang indah. Ini salah satu contoh. Keindahan di Idul Adha ini merupakan suatu keindahan yang seharusnya dinikmatin oleh semua kalangan umat Islam sedunia. Tetapi tidak semua bisa menikmati. Karena apa? Karena ada faktor-faktor diktatorisme. Ada faktor-faktor egoisme. Ada faktor-faktor anarkisme. Ada faktor-faktor egois yang tinggi. Faktor-faktor yaitu mengunyah segala sesuatu ilmu-ilmu harta yang ada. Sehingga orang tidak terbebankan dengan suatu hal yang dihadapkan menghadap Allah tidak. Tetapi terbebankan dengan situasi yang tidak mungkin. Orang akhirnya tersudutkan pada suatu hal yang dinamakan suatu kemaksiatan. Berlomba-lomba dalam hal kemaksiatan merupakan suatu hal yang tidak membosankan buat mereka. Dan justru mereka bangga dengan hal ini. Yang seharusnya harus mereka jauhi, ternyata mereka dekati. Yang seharusnya mereka harus tinggalkan, ternyata mereka berhadapan. Idul Adha merupakan suatu cermin pelajaran buat kita. Tentang seperti kemarin, yaitu rela, ridho, ikhlas kita. Di dalam mempelajari momen-momen yang ada sehingga kita bisa menyatu dalam suatu momen itu sendiri. Akan tetapi dengan momen-momen yang ada tidak memungkinkan untuk kita belajar secara 100% untuk bisa total, tidak. Setidaknya kalau memang kita tidak bisa, setidaknya kita bisa belajar 30% sampai 50% dari momen yang ada. Artinya apa? Ilmu-ilmu tentang Idul Adha, nilai ikhlas tentang Idul Adha, ini yang harus kita serap. Nilai daripada karismatik yang berhubungan dengan tali silaturahim, ini yang harus kita ambil. Jangan sampai hal seperti ini terbebankan pada diri kita, sehingga kita lupa dengan segala sesuatu yang ada. Sehingga kita lupa dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Lupa semuanya. Dalam surat Al-Kautsar
Ini ditegaskan sekali. Di sini sebutkan inna a'toina kal kautsar. Inna, sesungguhnya a'toina telah memberimu, siapa itu? Yaitu baginda Rasulullah SAW, al-kautsar, nikmat yang banyak. Jadi sebenarnya Allah itu sudah memberikan suatu kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Nikmat apa itu? Nikmat fitriyah, yaitu apa yang kita punya ini. Kemudian nikmat alamah, yaitu alam-alam yang ada di sekitar kita ini. Bahkan sampai nikmat diniyah, nikmat dalam suatu agama. Kemudian nikmat yang paling terakhir adalah nikmat ukhrawiyah, yaitu nikmat akhir. Tentang akhirat dan segalanya. Ini merupakan suatu nikmat-nikmat yang ada fase-fasenya. Sehingga per fase ini kita belajar. Nikmat fitriyah ini aja kita harus banyak belajar. Artinya apa? Kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dengan kita diberikan tangan, bersyukurlah. Dengan kita diberikan nikmat mata sehat, bersyukurlah. Dengan kita diberikan, kita bisa jalan untuk ibadah kepada Allah, bersyukurlah. Perlu patut kita syukuri sebanyak-banyaknya nikmat yang Allah berikan. La azidannakum, maka Allah akan berikan tambah nikmat itu sendiri. Mereka-mereka yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, pasti jalan aja susah, tapi dia masih ingat sama Allah, bisa ibadah kepada Allah. Sementara kita tidak bisa bersyukur ketika kita punya tangan, punya kaki, punya kepala, kita punya mata yang semuanya offsetnya normal semua, tidak kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ini yang harus digarisbawahi. Jangan sampai kita tergiur dengan segala sesuatu yang kita punya ini hanya untuk menonjolkan suatu kesombongan semata. Dengan nikmat-nikmat Allah ini, Allah ajarkan fasalli li rabbika. Maka dari itu laksanakan fasalli li rabbika. Laksanakan li rabbika pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tidak menjalankan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua nanti yang dihisab adalah sholat itu pertama kali. Maka jangan ditinggalkan sholat 5 waktu. Ingat baginda Rasulullah SAW menerima sholat waktu. Perintah sholat 5 waktu ini dari mana? Dari ketika dia perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang panjang dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Kemudian menerima perintah sholat 5 waktu. Maka harus kita jadikan itu suatu hal perintah yang harus kita jalankan. Jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Mereka yang sakit aja wajib sholat. Yang nggak bisa wudhu tayamum. Jadi tidak ada alasan ketika roh masih bersama raga kita. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ingat, yang pernah meninggalkan sholat, jangan sampai pernah ada meninggalkan sholat. Mengqadha boleh, menjamak boleh, meninggalkan jangan. Fasalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, berkorbanlah. Yang kita lakukan dengan Idul Adha ini, berkorbanlah. Ketika mampu, mereka pada mampu, berkorbanlah. Ambil itu segebok, 2 gebok untuk membeli apa? Membeli sapi, membeli domba, membeli kambing. Untuk kita korbankan. Sebagian kita makan, kemudian sebagian kita bagikan kepada fakir, orang sengsara dan fakir. Ini adalah bentuk suatu ibadah ikhlas ridho kita di bulan Idul Adha ini. Di hari raya Idul Adha ini. Ketika Nabi Ismail yang kemarin sudah Ustaz bilangin, ketika Nabi Ismail diganti dengan seekor domba, bukan namanya Ismail ini sebagai apa? Bukan. Sekarang masih banyak Ismail yang lain yang sekarang ada. Ismailnya sekarang apa? Egoisme. Tolong dikorbankan itu. Sehingga tidak ada egois lagi. Dengan ikhlas sabar. Innallaha ma'asyabirin. Ismailnya apa? Ismail sekarang hartamu. Harta itu sodakokan. Jangan sampai harta ini akan membebani kita. Menjadikan kita lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai. Apapun yang kita lakukan dengan jalan dan dalih apapun, kita tetap jangan sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar. Salat. Nah, dari itu salatlah. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, wanhar, dan berkorbanlah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka, sungguh orang-orang yang membenci kita, huwal abtar, dialah orang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang membenci kita adalah mereka yang terputus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita membenci orang ahli ibadah, sama dengan kita terputus nikmat kita, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Makanya jangan membenci suatu kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar. Dekatkan segala amal yang berhubungan dengan usnul amal. Mari kita jalankan berlomba-lomba dalam segala suatu hal yang berhubungan menanamkan suatu nilai-nilai atau amal di akhirat. Ini yang harus kita kerjakan tiap hari. Ini yang harus kita boomingkan tiap hari. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun dimuliakan Allah. Mari dengan satu ayat ini, inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini sudah jelas menjelaskan dan memberikan suatu dalil yang hak tentang pentingnya kita berkorban, pentingnya kita mendekatkan diri pada Allah, pentingnya kita berbuat sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam hal segala sesuatu. Pentingnya juga kita menjadikan banyak sekali Ismail sekarang yang harus kita korbankan. Banyak sekali. Dengan tindak tanduk kita yang tidak memberikan suatu buah hasil yang Allah perintahkan, maka korbankanlah Ismail juga ini. Maka dari itu, jadikanlah kita yang sekarang berada di sini, yang sekarang diberikan Allah suatu kesehatan yang luar biasa. Jadikan momen ini untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat, kita jadikan sebagai ahli akhiril jannah. Jadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.